bagi Anda yang belum pernah berjumpa dengan hantu. Mungkin akan bertanya, seperti apa hantu itu sebenarnya? Meskipun sesungguhnya bahwa Anda juga tidak mengharapkan untuk bertemu hantu karena perasaan takut. Akan tetapi, rasa penasaran itu selalu ada. Hal inilah yang membuat pikiran manusia berandai-andai, menggambarkan sesuatu bentuk hantu berdasarkan imajinasinya sendiri-sendiri. Ada berbagai macam jenis hantu sesuai dengan nama-namanya yang viral di Indonesia. Namun tidak semua daerah memiliki pemahaman dan nama tentang hantu tersebut. Karena setiap daerah memiliki ciri khas penyebutan tentang hantu. Oleh karena itu, meskipun ada yang sama jenisnya atau mungkin sama namanya, akan tetapi berbeda tempat, berbeda juga nama panggilan dan penyebutan terhadap hantu tersebut. Untuk itu, hantu selalu menjadi pusat perbincangan di kalangan para pemburu misteri. Tim channel Prambon Jawa telah berhasil mengumpulkan fakta-fakta tentang hantu tersebut. Berikut nama dan asal hantu yang ada di Indonesia. Kolong Wewe. Kolong Wewe menurut cerita rakyat di tanah Jawa adalah jelmaan jin wanita yang menjelma menjadi binatang kalong dan juga bisa berwujud manusia dengan rambut yang panjang. Kemunculannya hanya di saat-saat tertentu saja, yakni pada saat pertemuan antara siang dan malam atau menjelang maghrib, atau jika orang dahulu bilang waktu sandekala. Wewe Gombel adalah hantu yang suka menculik anak-anak pada petang hari atau menjelang maghrib sandekala. Wewe Gombel adalah sosok wanita tua, konon berasal dari Pegunungan Gombel di Semarang. Pada dahulu kala ada seorang nenek yang senang bermain dengan anak-anak dan tinggal di sebuah kaki gunung. Tengkorak hidup atau jerangkong. Asal Jawa Tengah dan Sumatera. Merupakan sosok makhluk halus yang menyerupai bentuk kerangka manusia atau tengkorak. Dikatakan hantu tengkorak hidup karena dia seperti hidup dan berjalan serta bisa terbang dan menghilang. Selain itu, kedua lubang bola matanya melebar bersinar kemerahan, mengeluarkan suara seperti gesekan. Tulang suka bertengger di atas pohon yang lebat dan biasa menampakkan diri di dekat jembatan tua. Suster Ngesot adalah hantu yang menampakkan dirinya seperti
seperti layaknya suster di rumah sakit. Karena mengenakan pakaian suster yang berwarna putih, lengkap dengan seragamnya, dan juga penutup kepalanya. Namun jalannya dengan hanya menggeser bokong saja, dibantu kedua tangannya seperti jalannya orang lumpuh. Oleh karena itu, dinamakan hantu suster ngesot. Genderwo. Genderwo asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahwasannya makhluk genderwo adalah sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud seperti manusia pada umumnya, namun memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Ketinggiannya bisa mencapai 3-4 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu yang lebat seperti monyet, dan warnanya hitam kemerahan serta memiliki mata yang bulat lebar dan merah, juga memiliki taring pada giginya. Jenglot asal Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sebenarnya jenglot bukanlah sejenis hantu, melainkan benda yang memiliki kekuatan gaib untuk berbagai keperluan yang bisa dimilikinya. Namun pada kehidupan masyarakat, jenglot sebagai makhluk yang menakutkan seperti hantu. Kuntilanak asal Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Nama kuntilanak berasal dari dua suku kata, yaitu kunti yang berarti dari bahasa Jawa, yaitu hantu perempuan, dan anak. Karena menurut mitos rakyat, bahwasanya hantu tersebut adalah jelmaan dari arwah seseorang perempuan yang meninggal ketika sedang melahirkan atau sedang dalam masa hamil tua. Dalam wujud hantunya, kadang-kadang sedang menggendong anak kecil. Ada juga yang bilang sedang dalam keadaan perut besar atau hamil. Digambarkan wanita berambut panjang hingga menutupi mukanya dan berpakaian gaun panjang serba putih, dan suka bertengger di pohon-pohon yang tinggi serta mengeluarkan suara cekikikan seperti layaknya orang tertawa. Sundel bolong asal Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hantu perempuan yang sering menampakkan dirinya dengan raut muka pucat dan ditutupi oleh rambut panjangnya dengan gaun putih yang lusuh. Sering datang menggoda laki-laki yang melintas di kegelapan malam. Dalam penampakannya terlihat seorang wanita cantik, sehingga siapa saja laki-laki akan terperdaya dengan rayuannya. Ketika terhanyut, maka perempuan tersebut menampakkan wujud aslinya yang memiliki wajah menyeramkan. Namun, bagian punggungnya berlobang atau bolong dengan dipenuhi belatung dan mengeluarkan aroma bau busuk. Pocong asal Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera.
Pocong adalah sejenis hantu yang suka menampakkan diri dengan wujud seperti orang meninggal yang hendak dikubur, yakni terbungkus kain kafan yang terikat dan lusuh, dengan raut muka seperti orang yang sudah lama terkubur, kulit membiru, ada yang mengelupas dan mata memerah. Cara ia berjalan juga melompat-lompat. Hal ini dikarenakan pada bagian kaki terikat oleh ikatan kain kafan sehingga tidak bisa melangkahkan kakinya. Suku Bunian asal Sumatera, Aceh, dan Kalimantan. Suku Bunian ini adalah sejenis makhluk halus yang banyak diceritakan di daerah suku Melayu seperti Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Konon suku Bunian seperti layaknya manusia, yakni suka berhidup berkelompok, membuat peradaban seperti perkampungan. Namun karena asalnya makhluk halus, jadi orang biasa tidak mampu melihat peradaban mereka, kecuali orang-orang dengan ilmu spiritual yang tinggi. Hantu Banyu asal Palembang, Samarinda, dan Sulawesi. Asal-usul keberadaan hantu Banyu bermula dari seorang pemuda yang bernama Rebang Ringkih untuk meminta bantuan kepada Lih Durga agar membantunya, yakni membunuh para penjajah yang telah menguasai seluruh desa Lembang. Tujuannya agar masyarakat selamat, dan juga ada niat di balik itu, yakni menyelamatkan gadis yang dicintainya, yaitu Raden Ayu Pinang Bindi, yang merupakan anak tertua adat desa Lembang. Jahe Langkung asal Kalimantan dan Jawa. Jahe Langkung merupakan roh yang dapat memasuki benda yang disiapkan untuk media persinggahannya. Namun hantu ini juga bisa menjelma menjadi perempuan berambut panjang dan bergaun putih seperti kuntilanak. Pada zaman dahulu, banyak orang menggunakan istilah Jahe Langkung untuk sebuah permainan pemanggilan roh dilakukan dengan sebuah nyanyian dan mantra. Jurik Jarian asal Jawa Barat. Jurik Jarian yang konon sebagai penghuni tempat sampah yang berwujud mengerikan dan seram ini merupakan salah satu kisah makhluk tidak kasat mata yang terdapat di tanah Jawa. Jurik merupakan sebuah kata dari bahasa Sunda yang memiliki arti hantu, sedangkan Jarian memiliki arti sebagai sampah. Jadi arti Jurik Jarian adalah hantu penunggu tempat sampah. Orang Putih asal Bawean. Bawean merupakan salah satu pintu atau pulau yang dianggap sebagai pulau mistis karena menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Konon apabila ada kemunculan hantu orang putih ini akan membawa malapetaka bagi kampung tersebut. Oleh karena itu, jika salah satu warga melihatnya, tentu akan melapor ke tetua suku Bawean agar dilaksanakan acara selamatan kampung. Hantu Palasik asal Minangkabau dan Kepulauan Riau. Konon bahwasanya
yang dinamakan Palasik adalah bukan sejenis hantu ataupun makhluk gaib, akan tetapi seseorang yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Dia sudah mengabdikan dirinya untuk jin, setan, dan iblis, sehingga kekuatannya menyamai makhluk gaib. Karena memiliki ilmu hitam, maka disebut sebagai sosok yang jahat.